Jadi ini lumayan loh kalau saya pakai, cukup berat ya. Berat, Ini Mas. 1,5 kilogram. Alunan musik memecah keheningan di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkri, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saat saya datang ke dusun ini, belasan warga sedang berlatih tari topeng ireng, sebuah kesenian yang berkembang di Magelang. Mumpung lagi di sini, boleh juga nih belajar menari bersama mereka. Ternyata menari ini susah ya. Ini Iya sebenarnya tarian apa namanya? Apuse. Tarian apuse. Jadi Iya. sebenarnya Mbak Navinga sendiri ini sejak kapan dimulai mau menari seperti ini? 2017. 2017. Iya. Waktu itu masih sekolah. 1 SMP. Sudah tertarik ya dengan ini? Sudah. Awalnya susah nggak sih? Awalnya susah banget sih. Jadi, Iya. jadi untuk bisa menguasai tarian sejenis ini kira-kira yang harus kita kuasai apa dulu gerakannya? Kaki sih. Kaki. Iya. Seperti apa? Ya gini sih. Ya. Jadi harus bisa dulu kalau kakinya. Soalnya paling susah. Iya. Loh, kok disebut tari apuse? Jangan salah, dalam perkembangannya tari topeng ireng sangat beragam. Mulai dari lagu, irama musik, hingga kostumnya pun dikreasikan. Jadi penasaran, seperti apa ya pertunjukan tari topeng ireng kreasi mereka? Imbuh adalah salah satu penari di dusun ini. Ibu rumah tangga 2 anak ini mulai menekuni profesinya sebagai penari topeng ireng sejak 2017. Di taman inilah pertunjukan seni kerap digelar. Meski udara dingin, juga kabut datang dan pergi, para penari ini tetap menari dengan semangat. Mbak Ibu ini menari sejak tahun 2017. Saya kagum loh, karena kan Ibu di rumah ibu rumah tangga. Kemudian sehari bekerja di warung. Sempat juga latihan menari bersama teman-teman seperti ini ya, warga di sini. Pentas juga kadang dilakukan. Kenapa sih mau jadi penari? Buat hiburan aja Mas. Apa ya, kan kalau di warung di rumah kan capek, pikiran capek. Kalau di warung capek, kalau joget ini kan hiburan. Hiburan. Dan bisa menghibur masyarakat juga. Jadi saya penasaran nih, kalau dari nilai ekonomi saja, kira-kira setiap pentas itu upah untuk penari itu seberapa besar sih? Dalam 1 bulan biasa suka banyak menerima pekerjaan untuk menari atau gimana? Ya kalau itu ini musim Agustusan gini banyak apa ya, banyak yang menari. Tapi kalau selain Agustusan itu ya jarang. Nah itu waktu sepi-sepinya pekerjaan ya, tidak pentas, tidak manggung. Tapi pendapatannya seberapa besar sih untuk penari biasanya? Kalau ini belum dikasih ke penari, kan masih buat beli alat-alat ini, aksesoris, buat beli gamelan. Yang penari belum apa ya, upahnya buat rombongan gitu. Buat beli make up Iya. dan peralatan semuanya. Jadi Iya. belum menghasilkan keuntungan ya. Iya belum. Tapi tetap cinta melakukan ini. Iya. Tak hanya gamelan, tari topeng ireng di dusun ini menggunakan angklung sebagai salah satu instrumen musik. Namanya juga tarian kreasi ya, bahkan kostum yang digunakan juga hasil kreasi mereka loh. Baju-bajunya zaman dulu itu kan belum ada baju yang kayak gini. Nah, untuk menghangatkan kan belum ada jaket. Oh, nggak kayak sekarang. Sekarang ini kan udah ada jaket. Dulu itu ambil dari goni. Gitu loh. Terus akhirnya kita bikin kolaborasi dari seni topeng hitam. Seni ini menjadi supaya generasi yang akan datang itu mengingat jasa jaya pendahulu kita. Nah, dalam kesenian ini alat musik yang digunakan itu
biasanya kan gamelan seperti ini. Kalau di sini ada ini sendiri nggak? Nah, Wajib ada. ini yang wajib ada itu bende sama itu kendang. Cuman yang sebelah itu. Topeng Ireng menjadi tontonan yang menarik di dusun ini. Keberadaannya semakin menambah atraksi wisata di Dusun Butuh yang kerap disebut Nepal Van Java. Ini dia Nepal Van Java, destinasi wisata di Magelang yang terkenal dengan keindahannya. Dusun seluas sekitar 4 hektar dengan ketinggian 1.600 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut ini memperoleh sebutan Nepal Van Java karena lanskap dan konstruksi rumah warganya yang unik di lereng Gunung Sumbing. Terbatasnya tanah datar membuat warga membangun rumah berjajar dari bawah ke atas dengan kemiringan yang beragam. Tuh lihat, mirip gak sama Namsu Bazar di Nepal? Karena letak dusun ini berada persis di kaki Gunung Sumbing, suhu udara di sini dingin sekali ya. Kalau siang ini mencapai 20 derajat Celcius, kalau malam bisa 15 derajat Celcius. Bahkan kalau cuaca ekstrim, suhunya bisa di bawah 10 derajat Celcius. Jadi kalau Anda datang ke sini, saya rekomendasikan untuk memakai jaket ya. Pernah viral di media sosial, Nepal Van Java resmi menjadi desa wisata pada 2020. Dusun Butuh pun semakin ramai dikunjungi wisatawan. Apa sih daya tariknya? Yang pertama udara sih ya, berbeda banget. Di sini lebih asri, sejuk kayak gitu. Dan ya bagus banget, indah di sini. Pemandangannya tuh sejuk, enak untuk berwisata. Menurut saya sih kayak mungkin aksesnya tuh kurang lebar gitu kan. Terus kayak wisata makanan gitu, street food kayak gitu sih. Ya, meski popularitasnya meningkat, fasilitas pendukung di dusun ini masih minim, terutama kondisi jalan yang sempit menuju dusun. Jadi sebenarnya dulu akses jalan menuju dusun ini itu sebenarnya sudah seberapa baik? Pernahkah mengalami hal-hal yang lebih buruk dari ini? Pernah juga, cuman terlalu sempit kalau menurut saya. Jadi kurang diperlebar biar masyarakat dan wisatawan menuju Dusun Butuh ini nggak terlalu berbahaya. Tapi dari segi kualitas badan jalan yang dibangun pun itu sebenarnya cukup bertahan lama atau tidak? Karena kan kita tahu kalau badan jalannya sering digunakan untuk pengangkut sayur, truk-truk besar atau seperti apa? Kurang bertahan lama, belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Jadi harapan ke depan Mas Yoko apa nih untuk Dusun Butuh ini? Ya akses yang dari pemerintah atau dinas terkait untuk memperbaiki jalan atau akses menuju Dusun Butuh ini. Iya, semakin sempurna. Ketika banyak wisatawan ramai ke sini juga safety, semua juga merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Meski demikian, Dusun Butuh tak kehilangan pesonanya sebagai Nepal Van Java. Ramainya wisatawan menjadi angin segar bagi warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Desa wisata Nepal Van Java kini mampu mempekerjakan sekitar 250 warga, termasuk pengemudi ojek. Royim adalah satu dari 130 pengemudi ojek wisata di dusun ini. Mantan buruh bangunan ini kini bisa memperoleh penghasilan 1,5 hingga 3 juta rupiah per bulan. Mas Royim, ini kalau sehari rata-rata dapat penumpang berapa wisatawan nih, berapa orang nih? Kalau hari-hari biasa itu 1 sampai 3 pas ramai. Tapi kalau weekend itu bisa 4, bisa 5. Tarifnya berapa tuh? 35.000. 35.000 rupiah PP. Itu ke berapa titik? 4 spot. 4 spot ya? Oke, ini lumayan murah ya, tapi yang jadi tantangan adalah perjalanannya. Jadi memang ada yang tanjakan dan turunan yang curam, ini cukup memacu adrenalin saya. Ini Mas nggak takut bawa penumpang tiap hari kayak gini? Udah biasa nih Mas, tiap hari kita nganterin, udah hafal sama medannya. Nah ini kan udah jadi desa wisata nih. Kira-kira membantu banget nggak untuk kehidupan Mas Royim? Alhamdulillah sangat membantu Mas. Karena kalau dulu saya sebelum jadi wisata kan kerjanya di luar kota. Kalau sekarang alhamdulillah di rumah ada kerjaan. Jadi sangat membantu. Iya, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Udah lumayan ya. Iya.
memang sangat tergantung sekali dengan cuaca dan musimnya. Iya. Kalau kemarau, rezeki banyak ya, ya, Pak, ya? ya, alhamdulillah. Magelang tak hanya menawarkan wisata alam dengan pemandangannya yang indah saja. Kali ini saya datang ke Desa Tuksongo. Berkeliling desa menggunakan all-terrain vehicle atau ATV boleh juga nih, sambil melihat kehidupan warganya. Berlokasi di Kecamatan Borobudur, Tuksongo termasuk desa yang makmur. Bener nggak ya? Desa yang dihuni oleh sekitar 1.300 keluarga ini punya potensi pertanian yang besar. Salah satunya adalah tembakau. Namun harga tembakau yang tak menentu dan berisiko merugikan petani membuat sebagian warga beralih ke tanaman lain. Biaya tanam, perawatan, pengolahan tembakau hingga siap jual belum tentu menguntungkan petani. Tembakau kering di desa ini dijual rata-rata 50 hingga 70 ribu rupiah per kilogram. Kalau banyak warga beralih ke tanaman lain, bagaimana nasib petani tembakaunya ya? Kita tanya Suyadi, yang sudah menjadi buruh tani tembakau sejak 1975 di desa ini. Pria berusia 60 tahun ini mendapatkan upah Rp70.000 per hari. Suyadi bekerja di kebun mulai jam 7 pagi hingga 4 sore. Ia bertanggung jawab menanam, merawat, memanen hingga mengolah tembakau hingga siap jual. Penghasilan jadi buruh tani tembakau ini gimana nih Pak? Cukup nggak untuk sehari-hari ini? Ya cukup. Cukup. Beli anak-anak itu sekolah ya cukup, ya papa cukup, rukun sana ya bisa. Kalau nggak ada tembakau, Pusing. Tapi kan gini Pak, kalau dulu kan Desa Tuksongo ini kan penghasil tembakau yang terbesar gitu di Iya. Magelang. Nah sekarang, Iya. sekarang kan udah mulai sedikit. Iya. Dulu itu memang banyak tembakaunya. Ini yang hari ke depan itu banyak hujan, Oke. nggak ada tembakau. Petani jatuh, semua nggak garap. Jadi memang sangat tergantung sekali dengan cuaca dan musimnya. Kalau Iya. musim kemarau, Kemarin, rezeki banyak ya Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Selain petani, warga desa Tuksongo juga piawai memanfaatkan hasil alam. Salah satunya dengan memproduksi mie letek. Bahan baku pembuatan mie ini adalah pati aren. Dulu ada sekitar 50 produsen pati aren di desa ini. Kini jumlahnya tersisa 3 orang karena pohon aren sebagai bahan bakunya semakin berkurang. Hadi Sofyan Salim yang akrab disapa Ian salah satunya. Meski usianya sudah 57 tahun, tangannya cekatan membelah batang pohon aren. Pak, ini kayu arennya dapat dari mana aja nih? Ini saya cuma di daerah sekitar Magelang, Jogja, Purworejo, sama Wonosobo. Datang ke sini. Biasa kalau dibeli dari petaninya berapa nih? Ah, Dibeli atau gimana? itu nganu enggak tentu sebab gini. Pohon aren itu ada besar, kecil, pendek, tingginya kan itu harganya juga nganu. Tapi kalau di daerah Sleman kan enggak kepake. Paling satu pohon 100.000, 150.000, 200 sampai 300. Tapi kalau yang dari daerah Purworejo 500.000 sampai 1,5 juta. Satu pohon? Satu pohon. Tergantung kualitasnya berarti? Nah, kualitasnya kan baik. Yang gitu. paling bagus dijadikan pati atau tepung seperti apa? Yang umurnya tua atau muda? Atau? Gini, masalah umur itu belum tentu. Ada yang 15 tahun sudah bisa dipotong, ada yang 50 tahun tinggal kesuburan tanahnya. Ian adalah generasi keempat yang mengelola pabrik pembuatan pati aren di desa ini. Keluarganya secara turun-temurun mengolah batang pohon aren untuk dijadikan tepung sejak 1989. Dulu, pengerjaannya masih manual dengan cara ditumbuk menggunakan lesung. Sekarang sudah pakai mesin dan lebih cepat. Pabrik pate aren ini mempekerjakan 12 orang warga desa. Kebanyakan adalah para ibu rumah tangga dan buruh tani. Tuh lihat, tangan mereka terampil loh menyaring serat kayu arennya. Urusan mencuci serbuk kayu aren, Siti Makmuroh nih jagonya. Usianya 45 tahun.
Ibu dua anak ini bekerja membuat pati aren mulai jam 7 pagi sampai 1 siang. Ini lumayan berat loh. Jadi ibu ini udah 20 tahun bikin pati aren ini ya. Nggak capek Bu kerja gini? Capek nggak capek gimana? Kerjaan. Ini kerja kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 12, jam 1. 7 pagi sampai jam 1 siang. Iya. Nah ini upahnya berapa biasa sehari? 35 Rp35.000. Itu bisa dipakai untuk? buat kebutuhan rumah. Tapi di rumah kalau nggak lagi kerjain pati aren ini, kerjanya apa? Rumah tangga aja? Ya enggak ke sawah, ke mana aja. Apa aja bisa jadi uang, Iya, gitu ya? iya. Yang penting halal. Yang penting halal gitu ya. Alhamdulillah ya. Di bak pencucian serbuk kayu aren berisi air inilah proses pengendapan pati aren terbentuk. Endapan ini yang nantinya menjadi tepung. Pengolahan pati aren di desa ini terbilang tradisional. Endapan pati arennya dicuci lagi. Proses pencucian kedua ini akan memisahkan endapan pati aren merah dan putih. Endapan pati aren tinggal dijemur nih. Dalam sehari, Ian dapat memproduksi pati aren rata-rata 1,5 kuintal. Ini yang masih basah ya Pak ya? Ini Iya, satu iya. karung bisa berapa beratnya? Ini satu karung kalau basah sekitar ya 85. Nanti 85 setelah kilo. keringnya ini sekitar 60. 60 kilo. 60 kilo. Ini biasanya kalau dikeringkan bisa berapa lama nih jadi tepung siap pakai? Ini nanti jam 1 udah kering. Oh, dalam sehari Kalau bisa. keadaan Oh, cuacanya cerah. panas. Nah, itu bisa dapat berapa Pak sebulan rata-rata Pak jual ini pati aren ini? Ya paling ya 3 juta 4 juta lah. 4 juta sebulan ya. Kalau sudah kering, pati aren siap dijual. Di musim kemarau, Ian bisa menjual 10 ton dalam sebulan, sementara pada musim hujan hanya 4 ton saja. Jadi, pati aren ini dijual dengan berbagai harga tergantung tekstur dan kualitasnya. Ini kalau yang halus seperti ini dijual Rp15.000 per kilogram. Kalau yang kasar seperti ini Rp12.000 per kilogram. Ini peruntukannya juga beda ya. Kalau untuk bahan pembuatan bakso atau kue-kue ini yang halus yang cocok digunakan. Kalau yang kasar ini biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan cendol, termasuk mie ya, mie letek. Nah, ini teksturnya mirip tepung tapioka ya dari singkong. Aromanya juga mirip. Selain Magelang, pati aren dari Tuksongo dijual ke berbagai daerah seperti Temanggung, Yogyakarta, dan Purworejo. Halo Mas Andi. Gimana? Ini tari pakai topeng besi, rasanya gimana? Maaf, agak habis tarian ya dibilang capek ya enggak, dibilang enggak juga sedikit capek karena apa ya, kita untuk kesenian ini karena rasa dari hati. Selain potensi alam, Magelang juga kaya budaya. Kelestariannya terjaga karena tangan-tangan terampil seperti Pipit Irtanto ini nih. Warga Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur ini membuat topeng besi sejak 2010. Berbahan plat besi, Pipit membuat topeng dengan teknik cetak dan pukul. Topeng besi buatannya berbentuk kepala hewan. Nah, ini kalau misalkan untuk supaya mendekati karakter hewan yang dimaksud nih, yang dibikin begitu ya, itu biasanya apa sih yang dilakukan oleh Mas Pipit nih? Supaya itu, ya memang layaknya macan gitu. Oh gajah, oh apa gitu. Ya saya ya pertama tetap Mas, tetap lihat bentuknya gajahnya dulu, baru mau tak buat kayak gimana, bentuk polanya gimana. Kalau gajah potongannya gini, kalau macan juga gini. Yang paling sulit untuk membuat karakter topeng untuk hewan-hewan ini apa yang bagian paling sulit? Bagian paling sulit itu tuh kita membentuknya nanti itu. Proses membentuk kepala hewan tak mudah. Agar melengkung sempurna, Pipit biasanya memukul permukaan plat besi di atas tanah seperti ini. Jadi kalau misalkan kayak gini,
kan tajam-tajam nih permukaan nih. Iya. Ini bahaya juga nih, bisa luka ya. Kena Iya. ya. Sering juga terluka. Sering tangannya. Mas. Kayak saya nih kena nih. Nah, tiap buat pasti kena. Kayak tadi aja juga kena, tapi udah biasa. Pipit hanya membuat topeng besi saat ada pesanan saja. Harganya Rp500.000 per topeng. Jadi ini lumayan loh kalau saya pakai, cukup berat ya. Ini Berat, bisa Mas. 1,5 kilograman. Yang terberat Dua. biasanya apa? Gajah Mas, 4 Gajah. kilo. Yang ini? Iya, ini 4 kilo. 4 kiloan. 4 kilo. Wow. Saya nggak kebayang loh, karena selain berat, tingkat kenyamanan ya. Kalau dipakai juga ada yang bikin nyaman, ada yang enggak. Tapi di sini sudah disediakan nih tali seperti ini untuk digigit ya. Digigit, supaya ya. nggak goyang, nggak gampang. Ini kita kalau mau pandangan kita, mata yang memakai topeng ini bisa lewat sini. Napas juga masih oke. Di Desa Tuksongo, topeng besi digunakan dalam kesenian topeng kawedar. Tuh, penarinya lagi siap-siap. Kostum penarinya unik loh. Halo Mas Andri, ini Halo, udah siap nih Mas, kayaknya ya. nih melakukan pertunjukan ya. Iya. Nah ini kalau lihat kostumnya, ini kayak Dayak di Kalimantan ini, ada bulu-bulu begini ya. Ini Iya. kira-kira kalau dari atas ke bawah, kostum ini ada maknanya atau artinya nggak? Kalau dari artinya sih ada. Kalau kita kan dari kuluk ini mengambil dari bulu ayam jago, kayak gitu. Kan itu ya menandakan kalau ayam jago itu ayam petarung. Kita harus semangat bisa bela diri gitu. Yang paling menarik adalah bagian ini namanya apa? Kerincing. Kerincing. Ya. Kerincing ini memang untuk apa fungsinya? Atau ada maknanya nggak? Kalau kerincing itu ini ya sebagai apa ya? Bisa sebagai iringan musik, pengganti iringan musik, dan ukuran dari kerincing yang sisi kanan sama kiri itu berbeda. Mas. Berbeda? Iya, berbeda. Bunyinya juga berbeda? Bunyinya berbeda. Coba kasih contoh. Ini kayak gini. Pertunjukan topeng kawedar terdiri dari 4 babak. Rodat kreasi yang pertama tampil. Diiringi musik gamelan, gerakannya adalah kreasi para penari. Konon, topeng kawedar digunakan untuk hiburan rakyat sekaligus syiar agama Islam. Malam semakin larut. Saatnya babak kewan-kewan dimainkan. 7 penari berkostum hewan lengkap dengan topeng besi mulai beraksi. Atraksi permainan api pun menarik perhatian penonton. Dalam kesenian ini harus ada 7 orang yang memakai topeng hewan. Nah, 7 dalam bahasa Jawa itu pitu, artinya disimbolkan sebagai pitulung atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Nah, masing-masing karakter hewan juga punya filosofi tersendiri. Macan misalnya ini menggambarkan kegagahan dan keberanian. Atau ada pula singa. Dalam bahasa pelesetan orang Tuksongo kerap disebut simo, isine limo atau berisi 5. Ini bisa dilambangkan seperti 5 sila dalam Pancasila. Dalam ajaran Islam ada 5 rukun Islam atau sholat 5 waktu. Jadi memang kesenian ini punya filosofi yang mendalam. Meski dipecut, penari berkostum topeng besinya tampak biasa saja loh. Mereka melakukannya dengan sadar nggak ya? Mas Andi, gimana? Ini tari pakai topeng besi, rasanya gimana? Maaf, agak habis tarian ya dibilang capek ya enggak, dibilang enggak juga sedikit capek karena apa ya, kita untuk kesenian ini karena rasa dari hati. Tapi gerakannya lincah banget loh, itu memang sadar gak sih pakai gerakan itu? Itu setengah dari sadar karena apa, kita juga karena kita nenek moyang mungkin kesurupan dengan hati diri kita. Dan kita tanpa sadari, kita bergerak pun kita juga nggak begitu jelas, tapi orang menyangka kita sebagai macan beneran. Tapi nggak ada ritual khusus sebelum menarikan? Itu ritual seperti ada. Topeng kawedar memadukan seni musik, seni tari yang gerakannya diselingi pencak silat, dan lagu bernafaskan keislaman. Diperkirakan kesenian ini muncul sejak tahun 30-an di Desa Tuksongo dan mulai diakui sebagai kesenian khas Tuksongo pada 1952. Topeng kawedar merupakan pelopor tarian topeng ireng, terutama yang berkembang di Jawa Tengah. Kesenian ini semakin menambah semarak budaya di Magelang yang gemilang.